Jadi artinya power dari Jokowi ini luar biasa, kerusakan yang kita alami. Dan tentunya kita bertanya, sebetulnya sumber awalnya dari mana kok bisa nongol orang seperti ini gitu. Yang oleh Rias Rasid dikatakan 200 tahun lagi kita belum tentu dapat orang seperti kayak ini. Iya, ada. Mudah-mudahan nggak dapat selamanya. Iya, mudah-mudahan nggak dapat selamanya. 200 tahun ya lumayan juga kalau muncul lagi orang kayak gini, jauh lebih rusak lagi kita. Nah, yang saya pernah dapat sebetulnya kenapa 2014 saya tidak memilih dia? Karena saya sudah dapat informasi bahwa Jokowi ini keturunan PKI. Saya dapat informasi dalam bentuk tertulis. Bagaimana, cuma terus terang saya itu hilang kan, 2014 saya dapatkan, kemudian berjalan dia terpilih kan, setelah tahu ternyata benar sesuai dengan Pada aja udah tahu kok. ngeri juga bang. Supaya kalau tahu, nah ini G30S mau meledak aja aku udah tahu. Sebulan mau meledak aku dari Brimo. Jadi dibilang pula Pak Harto yang sebulan mau dibunuh Pak Yani ini jenderal ini udah tahu aku. Karena aku berkawan sama tokoh Lekra. Si itu ya? Lekra yang di Jakarta. Tahu si. Namanya Arifin. Oh enggak. Berkantor di Jalan Kenanga. Dia itu kantornya pengganyangan film-film ampai Amerika, film-film komunis Cina, Rusia. Aku sering dikasih tiket sama dia. Kita udah dikasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Bang Asrul dari UI ya. Iya. Dari UI. S1-nya Fakultas Hukum, S2-nya Notariat. Iya. Di samping saya lagi ada Bung Indra Adil. Saya kebetulan pernah sama-sama alumni IPB. Beliau lulus, saya nggak lulus. Saya lanjut di UI. Nah, alhamdulillah beliau hadir di sini. Ini surprise buat kita. Karena kita ingin membahas banyak hal. Salah satunya ada cerita tentang G30S Bang. Boleh, iya. Ada juga cerita tentang Fufu Papa. Iya, boleh. Ada lagi cerita tentang presiden kita ini, presiden internasional apa presiden Lokal. Indonesia. Ya. Nah, nanti Bung Indra Adil bisa ngebahasnya. Oke Bung, cerita dulu tentang presiden kita ini bagaimana sih sepak terjangnya. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kedua kalinya saya diundang UI Watch dan ini suatu kehormatan buat saya. Terima kasih. Kalau sebelumnya saya diberikan tema tentang pertanian dan memang bidang saya senang sekali. Sekarang saya dikasih tema politik. Sebetulnya kalau bidang pendidikan saya nggak ada di sini. Tapi kan sering membuat buku membahas tentang politik. Hanya saya memang punya modal. Waktu saya mahasiswa saya aktivis. Oh, Jadi setidaknya saya tahulah tentang politik. Sekarang ini banyak orang bertanya-tanya, presiden kita ini Prabowo sebetulnya maunya apa? Nah, itu dia. Ya kan? Mau kemana? Mau kemana? Kalau dari ucapan, omong-omong tuh kita tahu semua udah. Ya. Hebat kali lah ya. Ya hebat kali lah. Bahkan di dalam ADART Gerindranya saya baca dia menentukan akan kembali ke Undang Dasar 45 yang asli. Dukung. Wah, keren itu kan. Keren. Karena memang kita selama ini dikacaukan oleh Undang-Undang Dasar 45 palsu. Ya. Palsu karena itu 90% itu berbeda sama sekali dari dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Artinya, Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang ini tidak ada sama sekali nuansa kebudayaan kita di dalamnya. Kita seperti menghilangkan sejarah. Nuansa gotong royong udah Ya, nggak ada. tidak ada. Musyawarah. Betul. Nggak ada. Kesaudaraan nggak ada sama sekali.
itu betul-betul nuansa politik liberal Oke. yang kuat, yang menang. Yos. Dan itu sama sekali bukan budaya kita. Bukan Tidak Setuju ada. banget. Ya, betul. Jadi antara niat dari Gerindra, omongan dari Presiden kita Prabowo dengan yang dilakukan ini seperti berlawanan, bertentangan. Kita sama tahu rezim Jokowi ini sebetulnya membuat Indonesia sangat-sangat terpuruk. Saya juga tidak tahu betapa luar biasanya, maksud saya tidak tahu tuh dari mana asalnya ini manusia. Betul. Karena betapa rusaknya kita. Di setiap lini kita rusak. Di setiap tingkatan level kita rusak. Mau birokrasi, mau usaha, mau hukum, rusak semua kita. Ya. Saya coba mau tanya, lembaga hukum mana di Indonesia yang bisa kita anggap masih Netral. bersih dan sesuai dengan tupoksinya sendiri-sendiri? Kejaksaan, KPK, polisi, tidak ada sama sekali yang kita bisa andalkan. Semua kacau. Tidak ada petunjuk yang jelas, tidak ada keberpihakan kepada rakyat. Jadi artinya, yaitu Jokowi membuat kacau birokrasi Merusak pemerintah. segala-galanya. Kemudian bukan peradaban, kebudayaan kita yang tadinya ada tepos liro segala macam itu sekarang nggak ada. Pokoknya rakyat, lu rakyat, gue tindas. Dan itu dibenarkan oleh polisi, oleh hukum, oleh semua lembaga pemerintahan yang seharusnya membela rakyat. Tidak ada satupun yang membela rakyat. Jadi artinya power dari Jokowi ini luar biasa, kerusakan yang kita alami. Dan tentunya kita bertanya, sebetulnya sumber awalnya dari mana kok bisa nongol orang seperti ini gitu. Yang oleh Rias Rasid dikatakan 200 tahun lagi kita belum tentu dapat orang seperti kayak ini. Iya, ada. Mudah-mudahan nggak dapat selamanya. Iya, mudah-mudahan nggak dapat selamanya. 200 tahun ya lumayan juga kalau muncul lagi orang kayak gini, jauh lebih rusak lagi kita. Nah, yang saya pernah dapat sebetulnya kenapa 2014 saya tidak memilih dia? Karena saya sudah dapat informasi bahwa Jokowi ini keturunan PKI. Saya dapat informasi dalam bentuk tertulis. Bagaimana, cuma terus terang saya itu hilang kan, 2014 saya dapatkan, kemudian berjalan dia terpilih kan, setelah tahu ternyata benar sesuai dengan apa yang saya dapatkan informasinya, baru saya 2019 saya pilih Prabowo. Sebelumnya saya nggak milih siapa-siapa, karena saya pilih Jokowi, saya tahu latar belakangnya, ditemukan oleh intelijen Indonesia, ya kan, itu saya dapat informasinya hari per hari, bagaimana mereka menggarap Jokowi. Dan itu pesanan dari Amerika. Oke. Melalui orang yang namanya Karen Brooks. Ya kan? Ya. Nah, ini kerjaan intelijen Indonesia. Kita tahulah siapa itu orang-orangnya, ya kan? Dan orang-orangnya juga terlibat dalam kudeta senyap tahun 1998. Orang-orang itu juga Sama orangnya. itu, dan kemudian membuat undang-undang dasar 45 palsu, dan yang memunculkan Jokowi orangnya sama. Oke, ada pertanyaan lagi nih sedikit. Atau sebentar. Oke. Jadi sebetulnya mereka lah yang paling mengetahui siapa Jokowi ini. Kok daya rusaknya begitu tinggi, dan mereka diam. Bahkan mereka membackup orang-orang ini. Saya tahu, saya yakin pada satu saat sejarah akan membuka ini. Dan tulisan yang di saya sekarang hilang itu pasti sudah beredar banyak, karena saya dapat melalui medsos dulu. Ya kan, pasti juga banyak orang-orang yang dapat, dan dia masih nyimpan. Saya sebetulnya nyimpan, tapi karena perubahan nomor segala macam itu hilang. Saya nggak punya lagi. Nah, kemudian sekarang kenapa berbeda omongan dari Prabowo, ya, yang demikian bagus dengan langkah-langkah dia? Saya jadi teringat strategi perang Sun Tzu. Itu jago perang dari penulis tentang teknik perang dari Cina, Sun Tzu itu. Itu ada pemeyang berbunyi begini: buatlah kekacauan. Jadi kalau kita melalui lawan yang kira-kira sebanding, kita tidak tahu harus menyerang dari mana mulanya, bikinlah kekacauan. Itulah yang dilakukan Prabowo menurut saya.
sehingga bertentangan semua omongan dengan langkahnya. Ya kan? Karena ini maksudnya mengacaukan lawannya dia. Sementara Prabowo memahami karena dia yang membuat kekacauan. Lawannya bingung. Kira-kira begitu menurut persepsi saya. Mudah-mudahan benar gitu. Kalau melihat langkah sampai sekarang, sedikit demi sedikit lawannya itu disingkirkan. Saya yakin itu yang sedang dijalankan. Dia tahu betul, gitu kan? Dan dia berani meninggalkan Indonesia saat ini. Dia tahu yang lawannya tidak akan melakukan kudeta. Karena kalau itu dilakukan dan gagal, mereka semua dibabat langsung, gitu. Dan melihat statement Jokowi bahwa dia akan mendukung Prabowo dengan Fukufafa sampai 2 periode, menunjukkan bahwa geng Solo pun sudah mulai merasa lemah. Gitu. Jadi mudah-mudahan isu-isu baru lah. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah gitu ya. Tapi saya juga kerap di medsos menyerang Prabowo. Bukan maksudnya, memang menyerang sambil membuat dia sadar bahwa ya mengkritik lah, bahwa rakyat ini tidak mengerti langkah lu tuh kayak apa gitu. Dan mereka punya batas kesabaran. Gitu. Nah, karena itulah sebetulnya mudah-mudahan seperti apa yang saya ungkapkan, Prabowo ini sedang membuat kekacauan dengan sengaja. Semua orang bingung, termasuk pihak dia juga bingung. Tapi dia sendiri tidak bingung, karena dia membuat kekacauan ini gitu. Dia tahu titik-titiknya di mana yang strategis, di mana yang lemah, di mana yang kuat. Nah, mudah-mudahan itu yang terjadi ya. Kita berharap Prabowo tetap pada niat dia yang awal, komitmen dia yang awal bahwa dia ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Insya Allah begitu. Oke, Bang. Ya. Menurut Abang gimana, Bang? Yang pertanyaan tadi, Bang. Singkat aja, Bang, tapi jelas gitu. Singkat dan jelas. Iya. Pengamatan saya ini agak berbeda dengan dia. Kalau saya melihatnya Prabowo ini, dia kebingungan. Siapa dia? Dia nggak tahu. Siapa dia? Dia nggak tahu. Sedang di mana dia? Dia nggak tahu. Mau kemana Prabowo ini? Mau memberantas korupsi sampai ke Antartika sama burung salak. Saya bilang, kata orang Minang, jangan berbicara seperti itu. Di pelupuk matamu tuh bandit-bandit korupsi semuanya itu. Baik di kabinet merah putih ini. Bang, dia udah lakukan itu, Bang, tapi belum total. Iya, ini hampir setahun, Oktober ini setahun. Di pelupuk matanya tuh Jokowi itu menurut dugaan saya 11.000 triliun ada uang di kantongnya. Ingat, diskusi di Hotel Bidakara, saya masih ada 11.000 triliun. Itu targetnya menurut saya ini, saudara. Selama memerintah 10 tahun dia mesti dapat uang 11.000 triliun. Untuk apa? Pikiran saya jauh ke depan. Kalau bahasa Jermannya das Sollen. Yang das Sein ini yang berapa dia laut. Jadi gubernur aja ada berapa? Menurut si Betor, orang PDIP yang sekarang saksi ijazah palsu. Kenapa? Dia bagaimana menaikkan anaknya ini jadi presiden, ngantuk jadi gubernur segala macam, perlu uang. Jadi kekuasaan ini, tanah diperjualbelikan, semua diacakkan. Manusia presiden di Republik tahun 45, dialah paling brengsek. Jokowi ini di mata saya. Biadab lah, Bang. Biadab. Patut dihukum, ditangkap. Ngapa jauh-jauh? Tangkap Jokowi, selesai. Selesai periksa dana. Udah berapa? Si Noel, si Nadiem yang bercerita uang setor sama Jokowi. Yakut store sama Jokowi. Di Pertamina Karen, perintah Jokowi Karen. Belum lagi Menteri Perdagangan yang lain-lain store sama dia. Kurang apa ya? Kurang apa? Uang itu. Belum di DKI aja. Jadi di rumah Jokowi itu bungker, ada duit situ. Oke, Bang. Bukan oke dulu. Tunggu dulu dikit tanya nih. Ya. Kenapa Prabowo nggak ambil tindakan? Itu yang paling penting. Itulah dia nggak tahu dirinya seorang presiden. Yang saya mau kemana? Dia nggak tahu dirinya presiden. Mau apa saya katakan? Saya bertemu dengan
almarhum masih hidup kunjung Pak Harto bulan April tahun 95 kalau tidak salah, saya ketemu di Berlin. Termasuknya Hendro juga ada di sana. Saya ikut timnya Hendro ke Berlin sama Todo Xiaobing. Ketemulah Pak Sokat saya di sana. Saya nunggu Pak Harto dari tangga pesawat di Berlin itu. Sama-sama orang Bais. Lantas malam Pak Sokat ajak Todo Xiaobing. Waktu itu pangkatnya Brigjen. Dok, mana kita, Dok? Kita lihat Berlin by night. Berlin waktu malam. Gila, kita bertiga sebelum lihat striptease di Berlin. Wih, ngeri kali abang. Ya, tapi kalau pejabat apa tuh cuci mata di luar negeri. Iya. Cuci mata mana biasa, kehebatan? Bang, ya? Oh biasa. Lampu merah lihat juga biasa. Iya. Pejabat kalau macam seperti kuda lepas kandang. Iya. Duduk di kafe Pak Sokat. Saya senang ketemu Pak Sokat. Maaf, Sokat Banjaran-Sari. Ya, Aspi Soeharto, Ya. bidang militer. Saya mau tanya, kalau di Jakarta nggak bisa ketemu Pak Sokat. Kebetulan di sini bisa ketemu, saya bertanya, Pak Sokat ini tentu tahu akademi militer yang berbobot untuk masa depan. Feeling saya mungkin Pak Harto akan mencalonkan, akan menjadi pengganti dia, Prabowo ini. Terus pertanyaan saya, Prabowo ini Pak Sokat pintar atau cerdas? Bapak yang tahu. Apa kata Jenderal Todo Xiaobing? Kok itu yang kau tanya, Ron? Ya Pak Sokat kan bidangnya militer akademi ini, dia tahu semuanya. Saya bilang, Iya. pasti dia tahu, ada buku besarnya. Ini pintar, ini cerdas, ini sedang, ini tell me. Ada datanya semua ya. Ada datanya sama dia. Nah itu, jadi pintar enggak, cerdas pun enggak. Capek juga saya sama dia. Jadi dia tidak cerdas. Nah, Iya. mengapa itu kau tanya, Ro? Saya mau tahu siapa pemimpin militer ini atau presiden yang akan datang, saya bilang. Melihat dia. Di situ terbukti dah jadi presiden dia sesuai dengan ragu kenyataan. Nah, itu saya lihatnya. Kalau kita melihat orang, dia harus tahu dirinya siapa, sedang di mana, mau kemana. Mau kemananya dia sudah tahu, mau berantas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya sama lah kayak bapaknya. Bapak itu tahun 60-an dulu zaman Soekarno. Kan dia bapak itu paling senangin terutama masyarakat Minang pengusaha kecil di Sumatera Utara, di Medan itu. Kalau nggak Pak Mitro, nggak hidup ekonomi orang Minang di Medan itu. Oke Bang, kembali ke pertanyaan kita tadi. Jadi menurut abang, Prabowo ini bingung. Bingung. Saya sarankan dia angkat penasihat politik. Ini diangkat itu pengkhianat. Kalau menurut saya dia pengkhianat. Siapa tuh Bang? Itu anak UI juga kita. Yang penjilat Jokowi. Masa nggak tukang ramal, tukang nggak tahu kau? Bikin yang palsu itu? Masa nggak tahu, ada psikolog dia. Bukan anak IPB tapi ya? Bukan, Kodori. Kodori. Apa itu Kodori? Yang mengusulkan Jokowi 3 periode. Bayangkanlah, penjilat itu rusak dibuatnya sama Kodori. Itu pula diangkat jadi KSP. Kalau saya nilai itu nggak punya moral. Oh itu nggak punya moral, betul. Pengkhianat itu. Pengkhianat, aku bilang. Prabowo harus pecat itu orang. Hati-hati, itu musuh dalam selimut. Itu sudah terpatri. Selimutnya yang tebal gitu Bang. Hah? Selimutnya yang tebal ya? Iya. Itulah. Makanya dia harus penasihat politik. Saya usulkan dia penasihat politiknya, kritikus yaitu Rocky Gerung. Punya wawasan, ahli. Cerdas. Itu orang cerdas. Itu maunya kita Bang. Ya. Tapi kalau mau ingin dia selamat. Tapi yang namanya orang politik itu kan
banyak bisik-bisiknya Pak. Iya, tapi dia nggak berpolitik. Rocky Gerung nggak ada punya partai, dia bukan orang berpolitik. Sama dong dengan kita nih. Kita Ya, nggak kita ada- nggak- kita bukan orang politik, bukan orang politik. politikus, bukan Ya. anggota partai. Bukan. Jijik aku lihat partai aku yang dulu. Dan tidak ada transaksional Bang. Ya? Nggak ada. Aku di DKI 3, ku berantas koruptor. Oke. Waktu aku jadi anggota dewan. Lawan aku si Poka. Makanya waktu jadi gubernur, karena aku berlawan sama si Poka, Jokowi yang kupilih. Kawan aku mendukungnya Poka. Ya. Sorry ya, aku tidak berseberangan dengan Poka. Aku dukung Jokowi. Kau boleh berkawan, tapi aku dukung dia. Aku mau lihat dia sampai mana dia. Nah itu gara-gara abang itu Bukan. jadi begini Bang. Bukan. Ya aku dukung dia. Karena aku mau lihat, karena Poka sama aku underestimate. Oh. Ngancam-ngancam aku, dia pikir aku takut. Nggak tahu permen Medan Bang ya. Ya itulah. Pedas ya. Poka itulah. Padahal aku mau dukung dia, tapi cuma dari awal. Dia Oke, ada. Bang, aku belum dapat jawaban yang konkret nih tentang Prabowo ke dalamnya kayak apa, Iya. ya. Keluarnya itu kita udah oke lah ya. Dia memang presiden, bukan hanya presiden Indonesia, tapi juga presiden dunia. Ya, Ya. Sikapnya itu mengangkat marwah marwah. Indonesia. Nah, yang di dalam negerinya itu gimana? Saya sebentar Bang, Ya. ada panggilan. Sebentar aja. Ya, ya. Bagaimana pendapat kau mengangkat marwahnya Prabowo Iya, di luar betul, negeri? betul. Itu harus Bisa nggak? Bisa, kita harus akui, Bang. Enggak, Bagaimana? aku tidak. Oke, Aku nggak kritik. apa-apa. Aku Dengar dulu. Oke. Mengapa aku tidak? Sepanjang Gibran di samping dia, tidak karena zero dianggap orang dia. Ya, ya. Itu aja. Oke, oke. Tapi kalau Gibran sudah di samping ditendang, dilengserkan, baru. Ya, ya. Wibawanya di luar negeri ada. Oke, gini, Bang. Itu kan pendapat Abang ya. Oh iya, kita boleh oke. realistis. Tanya sama orang, bikin Ya. angket juga. Bagaimana di luar negeri? Oke. Aku aja Oke. pulang dari luar negeri, Sekarang ditanya beliau orang. dulu Bang. Jadi saya Tadi sekarang, belum tuntas Ya. Bang. Oke. Jadi menurut pandangan saya, Heeh. apapun juga alasannya, Prabowo telah mengangkat harkat bangsa Indonesia di luar negeri, Setuju banget. ya kan? Dan mengenai di dalam negeri, itulah seperti yang saya katakan tadi. Tampaknya nih, ini namanya orang jalanan ya, kita mengamati dari luar ya. Tampaknya Prabowo ini tersandera dan saya tidak tahu oleh apa tersandera. Gitu ya. Karena awalnya dia ingin membentuk kabinet sesuai dengan keinginan dia. Begitu bengkak. dia menghadap ke Jokowi di Solo, baliknya berbeda sama sekali. Nambah. Bukan nambah, mengganti malah orang-orang yang tadinya sudah disiapkan jadi nggak jadi, justru orang-orang Jokowi yang banyak. Sakti kalau gitu Jokowi. Ya, sakti. Dalam pengertian ada sesuatu di Prabowo yang membuat dia lemah di hadapan Jokowi. Prabowo menyadari itu. Karena itu dia belum berani untuk secara frontal melawan geng Solo ini. Karena Panglima di bawah Jokowi, Kapolri di bawah Jokowi, KPK di bawah Jokowi, Kejaksaan Agung di bawah Jokowi. Jadi si Prabowo pada saat dia naik itu dia hanya menjadi orang yang asing dengan dunianya. Padahal itu kabinet dia gitu. Nah, jadi saya melihat karena dia pernah di Kostar, mestinya dia juga ahli strategi gitu. Iya. Dalam pikiran saya ya. Karena itulah saya melihat dia menggunakan teorinya Sun Tzu. Buatlah kekacauan sehingga lawan kita menjadi bingung, tidak tahu mau melakukan apa. Sementara karena kita menciptakan kekacauan itu, kita tahu persis di mana titik-titiknya. Dan saya lihat hari demi hari, ya, bulan demi bulan, apa yang dilakukan Prabowo mulai mendekati apa yang dia pernah omongkan, gitu. Jadi saya masih intuisi ya, masih percaya gitu, masih berpikir bahwa dia memang ingin berbuat sesuatu yang dicatat dalam sejarah dia berbuat baik untuk bangsa ini. Gitu, Menurut Abang gimana Bang? Singkat aja Bang. Menurut saya, ini yang namanya bertele. Ini pekerjaan simple dan mudah. Kalau jadi presiden, siapa rakyat udah mendukung dia kok? Pendukung Anies yang dulu semua mendukung dia kalau dia bertindak. 100% aku yakin. Kecuali Kodori kali Bang ya. Kecuali Kodori. Kodori itu musuh selimut dia.
Oke lanjut Bang, Kodori nggak usah dibahas lagi Bang. Oke. Ya. Oh jadi gitu Bang ya. Jadi Abang masih berpikir bahwa Prabowo ini nyalinya kecil gitu ya. Kira-kira Itulah begitu. Ya. dia kurang yakin kepada dirinya. Ya. Makanya aku bilang dia ada penasihat politik, ada jubir, bukan si Kodori jubirnya, KSP itu. Dia harus ada ahli hukum tata negaranya. Ya. Jaksa Agung aja tidak berani dia pecat. Ya, ya. KPK aja itu KPK Jokowi tidak benar. Jadi itu Bang. Polisi aja nggak berani. Ya, Apalah gampang kok. Oke gini Bang, itu Pecat. maksud saya begini Bang. Justru menghadapi itu dia istilahnya berpolitik gitu lah. Ya kan dia bermain secara smooth supaya tidak terjadi gejolak Di yang dalam negeri. bisa mengorbankan rakyat banyak. Itu pendapat saya Bang ya. Ya. Oke. Dengar dulu, dengar. Kita dengar nih Bang. Dengar saya pengalaman. Ya. 2 presiden yang terkenal semenjak Republik ini. Satu Soekarno hampir 20 tahun. Ya. Kalau dia bikin kacau aja bisa. Negara orang Jawa itu semuanya bisa perang saudara, tetapi dia berjiwa nasionalis. Soekarno satu, Pak Harto 32 tahun dihujat segala macam. Bangsa kita ini masih ada jiwa kesatuan dan persatuan. Untuk perang saudara itu siapa memulai dihajar. Seperti Madiun, Perontak, Pro Madiun dihajar, turun pasukan Siliwangi. Di Ponorogo aja nggak mampu, Siliwangi turun ke sana, ke Jawa Timur. Jadi janganlah dia belajar kalau orang Minang. Orang Minang kan, alam terkembang jadi guru. Di mana kita berdiri bumi dipijak, langit dijunjung. Satu lagi dia harus tahu, belum ada kilat dah tahu di hari hujan. Nah itu. Iya, iya. Jadi Prabowo ini harus cerdas, bisa membaca situasi, kondisi. Cerdas. Istilahnya tangkap. Oke Bang, Ya. ada lagi satu nih Bang. Saya ini ngerasa, ini bagaimana perannya siapa namanya, Taipan ini Bang, konglomerat ini Bang. Oh, ini kaliber dunia Taipan nih. Yang otaknya di situ, tahu nggak? James Riyadi. Dialah otaknya Taipan yang 9 orang ini. Amerika aja geger dibuatnya. Tahu nggak kasusnya Amerika? Tahu. Apa? Tahu lah saya. Apa tahunya? Supaya publik tahu juga. Kok nggak aku kasih tahu. Aku tahu. Kau tahu? Abang aja Apa? yang kasih tahu lah. Apa Bang? Nggak tahu aku. Aku tahu. Si Clinton jadi presiden. Hanya Oh, cuma nyumbang iya. itu. Nyumbang tahu ya, maksudnya panjang itu yang kecil aja nampak. Yang lainnya udah supaya dia menguasai Amerika juga. Sama James Riyadi ini. Itu otaknya di sini yang 9 itu otaknya. James Riyadi ya. Iyalah. Dia sama si Luhut Khairiyad, dia puja-puja si James Riyadi waktu habis pemilu. Berapa Jim Sardi yang begini diangkat masih Luhut. Saya percaya, omongan abang saya percaya. Karena saya pernah dengar ada pepatah mengatakan begini. James Riyadi itu setiap hari kerjanya menipu bangsa Indonesia. Ya, betul. Saya Cuma cina-cina. Sabtu sama Minggu tidak. Ya. Lalu saya tanya, kenapa? Karena dia menipu Tuhan. Ya, Oh. Benar itu ya kata-kata itu. itu saya dari cina-cina yang lain itu, juga ngomong. ya, mengingat itu saya Susah percaya. orang mau berurusan sama dia. Jangan. Jadi bagaimana nih kita ngadepin mereka Bang? Tergantung Prabowo. Kalau Pak Prabowo punya kekuasaan, dihentikan itu kegiatannya. Itu seperti ASN, siapa Aguan? Aguan itu aku kenal tahun 74. Kantornya di Gunung Lama Sari. kali Bang 74 Bang. Iya. Abang belum jadi siapa-siapa tuh Bang. Oh, jadi penyuluh. Oh, Backingnya siapa? tentara Bang. Ah, iya, tahu aku. Polisi tentara ya. Tertulis besar di kantornya itu di Gunung Sari itu dekat AIP itu, Yayasan Kobame. Di situlah. Wan, ini apa artinya Kobame buat Komando Baret Merah.
juga. Jadi kok kerjasama? Ya aku kerjasama. Kok enggak aku tangkap polisi jadi. Nah, menurut Bang Anu gimana? Wah, 74. ini Tentang hebat, Taipan ini. hebat sekali ya. Coba dengar sama dia nih. 74 aku datangin Baret kantornya. Merah pendukung Yayasan Kobame. Ya, tahu ya, saya tahu. Apa singkatannya? Komando Baret Merah. Ya, aku tahu itu. Tapi bahwa dia membackup Aguan itu, aku nggak tahu bang. Dia penyuluh alat elektronik, punya toko di Glodok. Abang ini bisa menjadi fitnah loh bang. Nggak jadi. Aku ketemu sama dia kok. Ada apa? Kirim ini sama WA lagi dia. Iya. Bukan jadi fitnah. Aku kenal 2 di tahun 74 itu yang jago penyelundup. 1 Aguan. Satu si Kenseng. Kenseng, Robi Kayadi tahun 72 mobil. Dia mobil dekat rumah aku di Bungur rumahnya dulu tuh. Robi Cahyadi itu. Cina Solo juga. Itu mobil diperalat mahasiswa, orang kedutaan, bawa barang pindahan. Itu kerjanya Robi. Kerja tekstil itu si Kenseng, Cina Padang. Jadi artinya kita ini sekarang dikuasai oleh para penyelundup. Iyalah, orang aku tahun 74 aja udah tahu kok. Ngeri juga bang. Supaya kau tahu, ini G30S mau meledak aja aku udah tahu. Sebulan mau meledak aku dari Brimo. Jadi dibilang pula Pak Harto yang sebulan mau dibunuh Pak Yani ini jenderal ini udah tahu aku. Karena aku berkawan sama tokoh Lekra. Si itu ya? Lekra yang di Jakarta. Tahu si. Namanya Arifin. Oh enggak. Berkantor di Jalan Kenanga. Dia itu kantornya pengganyangan film-film ampai Amerika. Film-film komunis Cina, Rusia. Aku sering dikasih tiket sama dia. Kita udah digini-gini nih. Oh iya, oke. Terus testimoninya gimana? Kesimpulannya? Iya. Kesimpulannya, kalau saya pribadi masih berharap bahwa Prabowo ini masih di dalam hati kecil dia atau di dalam langkah dia masih konsisten dengan cita-citanya untuk membuat sejarah baik buat bangsa ini supaya kembali kepada jalan yang benar. Karena kita sekarang sudah kacau luar biasa. Tidak tahu lagi di mana ujung pangkalnya untuk memulai. Dan saya melihat Prabowo tahu itu. Terima kasih. Abang sendiri gimana bang? Saya Singkat aja bang. mudah-mudahan Prabowo ini dapat hidayah dari Tuhan sepulang dari Amerika. Amin. Dia laksanakan tugasnya, cita-cita yang baik. Prabowo ini aku dengar juga dari orang-orang dekat dari dia. Dia ini orang baik, tapi emosional. Itu aja Prabowo ini. Aku 2 kali mendukung dia. Dia ditipu oleh Megawati juga. Nggak tahu kalian kan? Tahu. Kau nggak tahu kan? Ya nggak tahu dah. Nggak tahu, semua tahu, nggak tahu. Kasih tahu. Batu tulis, perjanjian batu tulis. Iya. Itu ditipu juga dia. Tapi kan sabar aja dia. Dia ditipu Jokowi, dia sabar aja. Disitulah aku berpisah, nggak respect sama dia karena aku pencinta Kopassus yang dulu bernama RPK. Kawan aku tuh orang gila di Cijantung tuh namanya si Malik. Sahabat aku tuh, orang siapa nggak kenal si Malik. Itu kawan aku. Oleh karena itu dia ini dibodohin. Yang dia berutang budi sama Jokowi, tidak nonsen. Dia yang mengangkat Jokowi ingin jadi gubernur Jakarta. Uang dia, uang si Hasim. Megawati aja nggak suka sama dia waktu jadi gubernur. Di awal-awal betul. Megawati dukung Jokowi. Bukan, dukung si Pokok. Pokok. Dari Partai Demokrat dia. Diangkatlah dari Solo. Uang siapa yang membiayain? Miliaran itu uang si Hasim. Dan yang membujuk Megawati itu juga Prabowo. Oke. Jadi aku tahulah sejarah perjalanan itu. Prabowo ini sebenarnya hatinya baik. Cuman dia sesudah jadi dia penakut. Itu aja. Oke. Mudah-mudahan berikut dia tegas. Amin. Terima kasih Bang Asrul. Ya. Umur udah berapa Bang? Oktober ini 80 Marabu. Bulan depan. Luar biasa. Ada Bang Indra Adil. Iya. Ya. Ada Bang Asrul. Bang Indra Adil ini sebagai penulis
juga kritisi terhadap negeri ini. Amin. Mungkin kita banyak berharap pada suatu saat Prabowo kembali. Ke jalan yang benar. Dia udah benar, Bang. Ya dibela-bela orang. Ya. Udah ada penasihat di kiri kan, makanya Belak-belak terus pusing sendiri ya. dia pusing sendiri. Dia udah benar, tapi dia nggak tahu arah. Di keliling dia itu juga ada bandit dari kalajengking lipat. Ya. Itu Kalau kan aku punya- keliling dia, tapi dianya kan benar. Dia nggak korupsi. Iya. Tapi kan merubah, ya capek kan manusia kita ini. Ya. Contohnya, Itu juga yang dikhawatirkan banyak orang. iya, contohnya aja ijazah Jokowi ini aja capek aku. Iya, iya. Capek banyak semua, banyak kerja lain. Masa ini aja nggak supir tangkap? Selesai. Dia lakukan itu, Bang. Dia diamkan. Ah. Itu biarin aja lah. Ya. Supaya orang tahu siapa Jokowi. Iya, Ya, jadi ya masa bodoh aja. Bukan dia berarti tidak ngerti, dia ngerti. Malahan dia bermain. Berarti Bang Buing masih sepaham sama saya dong ya? Paham. Aku yang dukung mengamatinya. Prabowo itu dua tahun udah. Tahun 2014 saya sebagai timnya beliau. Iya. 2019 saya nggak ke Anies, nggak ke Prabowo. Tapi saya membantu siapa yang benar, yang bukan yang benar, dua-duanya benar. Iya, iya. Tapi siapa yang mungkin dengan republik yang terdiri dari berbagai pulau, ya, berbagai suku, berbagai bahasa, ini mesti tentara yang Mesti orang kuat ya. mesti orang kuat, ya. Jadi bukan orang politikus, ini mesti orang kuat. Nah mungkin pada saat ini kita percayalah yang namanya RPKAD Kopassus itu bisa lah. Mudah-mudahan. Nah, jadi kita berharap sebagai seorang jenderal, Iya, iya. mantunya presiden lagi kan. Iya. Nah, Ada yang dicontohnya Pak Harto tegas. ya, ya. itu kita harapkan. Iya. Iya, iya, iya. Amin, amin. Jadi kira-kira demikian bincang-bincang kami. Terima kasih Bang Nasrul. Ya, Terima sama-sama. kasih Bang Indradil. Iya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Saya sendiri Buyung Ishak dari UIOT. Terima kasih. Prioritas Justitia. Prioritas Justistia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.